untuk memuliakan nama Tuhan tentunya di dalam segala hal apa yang kita perbuat. Ya, motivasi kita diubah dari yang mungkin tadi tidak jelas arahnya atau arah-arah yang lain, terus kemudian ke arah memuliakan Tuhan. Ya, salam semuanya. Kembali kita di channel Campur Tulis. Rekan saya kali ini Pak Syamser Simanjuntak, Ya, penyuluh agama dari Kerawang dan sekaligus rohaniwan di daerah Kerawang. Kita kali ini akan ngobrol panjang dan lebar, tapi nggak panjang-panjang, nggak usah lebar-lebar banget. Kita akan ngomongin tentang bagaimana prinsip kemenangan di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus, agar dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita mulai aja langsung. Kita ngobrol dengan Pak Syamser. Ya Pak Syamser, di dalam keimanan kita mengiman bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit. iya, Dari antara yang mati kemudian naik ke surga. Cerita ini kan sudah sangat sering kita dengar dan kita baca dalam Alkitab. iya. Bahkan kita peringati dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana di dalam pandangan Pak Syamser sendiri dalam iman Kristen kita ini, dalam frasa kebangkitan, memaknai kata kebangkitan di dalam kehidupan kita ini, gimana Pak Syamser? Iya. Kebangkitan Kristus itu adalah menjadi esensi iman Kristen, karena kekristenan yang benar mengajarkan bahwa Kristus memang benar-benar mati secara fisik di kayu salib untuk membayar penghukuman atas dosa. Artinya Yesus Kristus itu benar-benar mencurahkan darahnya secara nyata dan menyucikan dosa kita. Jadi kematian Kristus adalah fakta dan kenyataan. Tetapi kebangkitan Kristus adalah menjadi kemenangan. Karena kematian Kristus itu tidak ada artinya tanpa kebangkitan. Bahwa Alkitab katakan sia-sia iman kita kalau Kristus itu tidak bangkit. Jadi kebangkitan Kristus menjadi kemenangan iman bagi orang Kristen itu, dan menjadi penggenapan akan firman Tuhan. Yesus sudah berkali-kali katakan, aku akan mati dan bangkit. Mereka sudah diingatkan, dan Kristus mengatakan aku akan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga akan mengalami kemenangan bagi orang yang percaya tentunya. Karena Alkitab katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai kekuatan kuasanya karena Yesus dibangkitkan dari kematian. Dikatakan oleh Efesus pasalnya yang pertama ayat 19 dan 20. Maka oleh sebab itu orang Kristen tidak perlu takut menghadapi hidup ini, karena Yesus itu hidup dibuktikan dari kebangkitannya. Kita tahu tentang kebangkitan, kita juga mengimani kebangkitan. Di dalam Kekristenan, kebangkitan itu merupakan semangat yang digaungkan dalam Alkitab kita. Tapi saya mau tanyakan ke Pak Syamser, bagaimana supaya spirit kebangkitan di dalam kehidupan kekristenan kita ini dapat terus berlangsung dari waktu ke waktu dan mengubahkan kehidupan kita? Ya, spirit kebangkitan itu harus dimiliki oleh orang Kristen sebagai orang percaya. Artinya karena Kristus itu bangkit, kita pun diajar untuk bersaksi, membuktikan ada spirit kuasa kebangkitan itu. Bahwa Yesus katakan jangan takut untuk memberitakan Yesus. Artinya lewat kehidupan ini apapun yang kita lakukan adalah sebuah spirit. Ketika kita di tengah masyarakat, bahwa kita jangan malu mengaku kita ini adalah orang Kristen. Kita jangan malu juga untuk mengaku bahwa kita punya Tuhan itu Yesus Kristus. Artinya lewat kehidupan kita untuk memberitakan Yesus itu bukan hanya mengucapkan percaya sama Yesus itu bukan, karena bagaimana orang Kristen menunjukkan sikapnya juga. Jadi sepertinya bisa dikatakan bahwa
kebangkitan itu bukan hanya deklarasi kita, bukan hanya sebatas deklarasi bahwa oh iya saya percaya Tuhan Yesus, oh saya percaya Tuhan Yesus bangkit, tapi tentang bagaimana bisa melayani, bagaimana bisa mengakui dan menjalankannya, begitu ya Pak. Iya. Jadi salah satu juga kita menunjukkan spirit itu kita setia sama Tuhan, beribadah dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, termasuk kita beribadah menolong sesama, itulah menjadi spirit bahwa kita memiliki kuasa kebangkitan itu, sehingga kita terus percaya kuasa kebangkitan itu tetap sama. Berarti level kita bukan lagi sebagai orang yang percaya saja, tapi lebih kepada ketika kita percaya kebangkitan, berarti kita juga berdampak bagi sesama kita, begitu ya? Betul, betul. Di dalam kebangkitan ini ada pengharapan. Tuhan Yesus kan juga selalu berkata bahwa aku bangkit untuk dan naik ke surga untuk menyediakan tempatnya, gitu. Berarti ada harapan. Ya bagaimana kita bisa menggunakan harapan yang kita miliki ini, yang kita peroleh ini dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kebangkitan Kristus itu memberikan kita pengharapan karena iman kita tidak sia-sia karena Dia bangkit, sehingga dalam pengharapan ini kita ada tanggung jawab. Di atas pundak kita ada tanggung jawab setiap orang Kristen untuk dapat bersaksi, karena Yesus menyediakan tempat buat kita, sehingga kita pun punya pengharapan untuk bersama-sama dengan Kristus di dalam dunia ini. Kita mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita, tugas kita, dan kita diperlengkapi dengan kuasa, yaitu dengan kuasa kebangkitan ini. Kalau kita bahas dari pertama sampai dengan saat ini, bisa disarikan, bisa dirangkumkan bahwa kebangkitan yang kita miliki ini mengandung harapan yang harus kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Betul. Jadi pengharapan itu kita memiliki tanggung jawab, mengerjakan bagaimana Yesus katakan Dia naik ke surga dan kita akan mengerjakan tugas kita. Nah, masalah tanggung jawab ini, bagaimana sih ciri atau konsep tanggung jawab di dalam kekristenan itu, selain dari tentang keimanan kita, namun juga tentang cara berperilaku kehidupan kita sehari-hari? Jadi tanggung jawab itu dilakukan oleh orang Kristen itu bahwa dia hidup takut Tuhan. Yesus katakan kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi kita bukan lagi hidup seenaknya, justru ketika kita sudah mengalami keselamatan itu di dalam Kristus, kita mengerjakan dengan takut dan gentar. Artinya ada bagian kita yang kita kerjakan karena Tuhan sudah melakukan bagiannya kepada kita. Jadi tanggung jawab kita, penghormatan kita, kemudian spirit tadi merupakan bentuk terima kasih kita, gitu ya. Landasannya rasa bersyukur, gitu. Iya, bersyukur kepada Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan tentunya di dalam segala hal apa yang kita perbuat. Motivasi kita diubah dari yang mungkin tadi tidak jelas arahnya atau arah-arah yang lain, terus kemudian ke arah memuliakan Tuhan. Betul. Jadi apa yang kita lakukan semuanya, dikatakan lakukanlah semuanya bukan untuk manusia, adalah untuk Tuhan. Apapun jenis pekerjaan kita, baik kita sebagai rohaniawan, baik itu ya pekerja karyawan, siapapun, bahwa itu bentuk tanggung jawab kita mengerjakan, memuliakan Tuhan. Ya Pak Samsyar, dari obrolan kita yang saya tangkap, yang saya bisa pahami, bahwa kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita memberikan semangat kebangkitan juga dalam kehidupan kita. Tidak terlepas dari apakah kebangkitan dari karena kejatuhan kita, bahkan dalam rutinitas hidup kita pun harus ada peningkatan yang bisa dibilang juga kebangkitan. Kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang pengharapan yang penuh tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita sampai pada tahap bagaimana kita mensyukuri kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Silakan Pak Samsyar, closing statement-nya. Iya. Kebangkitan Kristus adalah esensi iman Kristen
karena kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut atau kematian, maka iman kita tidak sia-sia di dalam Kristus. Kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan bagian kita. Kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ada bagian kita kerjakan setelah kita diselamatkan, percaya karena Kristus mati untuk menebus dosa kita dan bangkit memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus mengalami kuasa kebangkitan itu setiap hari. Kita sebagai orang-orang Kristen mau punya tanggung jawab, ada tugas kita untuk menyaksikan Yesus itu Tuhan. Oke, Mas Syamsyar, terima kasih banyak untuk obrolan ini, waktunya dan wawasan yang dibagikan bagi kita semua. Oke pemirsa Kabur Tulis, terima kasih banyak sudah menyaksikan obrolan kami berdua. Kita jumpa lagi di bagian-bagian berikutnya di episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lain dan tema-tema yang berikutnya. Tetap di Kabur Tulis tetap eksis. Shalom. Salam.